Wih, rasanya kayak orang Jawa. Udah di custom. Kalau lu makan nih, dia nggak crispy banget, tapi bukan yang kayak masuk angin, lu tau kan? Selamat siang warga 78. Hari ini kita mau cobain masakan Padang yang terkenal dengan rendang dan segala macamnya yang lo biasa makan. Ini enggak. Jadi ini bukan warung Padang dan nasi Padang biasa. Semuanya ikan asin. Lo belum pernah coba kan? Nah, ini kita bukan di pantai nih, anginnya kencang nih. Tapi kita ada di Depok. Ikutin kita yuk. Halo Bu, saya dari Mr. Borong 78 Bu, mau cobain masakan Padang yang paling menarik di dunia Bu. Ini menunya Ikan kering semua. ikan kering. Ini ada yang tawar. Oh, Yang saya asin, tawar. oke. Yang asin satu, tawar satu apa? Kalau yang asin, jambal, Ah. gabus, bedah, Gabus. ini jambal, Oh, jambal. gabus, ini bedah, Ini pari. pari. Tapi kalau pari asin kali. Asin. Saya suka pari sih Bu. Boleh nggak saya pari aja asin? Apa-apa. Terus yang lainnya apa ya? Kalau yang tawar. Tawar. Ini enak. Ini apa nih Bu? Ikan kalau di sini namanya ikan jambrong, tapi kalau di Ikan Sumatera ikan lome. Waduh. Ini dari Sumatera tawar. Ya udah coba Bu. Coba Bu satu Bu. Satu. Tapi yang paling sering dipesan orang lagi apa Bu? Kalau yang asin. Yang asin kan udah tadi saya. Yang tawarnya? Yang tawarnya memang ini. Oh memang itu yang orang suka ya. Sama tri. Ini tawar juga. Tawar juga. Teri Yang Padang. kita sih tawar semua. Oh yang di bawah ini asin. Yang ini ya juga di. Ini asin, ini tawar. Oke, jadi tadi kita udah cobain yang itu ya Bu ya. Jadi ini sistemnya gimana Bu? Kita pesan Ini salah satu salah ikannya. satunya, terus nanti digoreng. Ini campur tempe, terong, buncis. Itu udah sepaket ya? Iya. Mau pakai Oke. jengkol bisa juga kalau mau. Waduh, coba jengkol ya kali ya Bu. Sambalnya mau merah, merah satu hijau satu. Ya boleh Bu, gitu aja Bu, boleh. Thank you Bu ya, ntar kita cobain Bu ya. Bu nggak tahu nih isinya makanannya banyak dan memusingkan, tapi kalau lu udah suka mungkin lu udah hafal, lu tinggal pesen yang lu suka, yang favorite lu aja ya. Kita coba yang, tadi kita cobanya apa Bu? Ini ya jambrong. Jambrong satu, Jambrong satu, pari satu, pari satu sama pakang satu. pakang satu. Jambrong, pari sama pakang. Kita cobain yuk. Kita telur dadar. Oh, bisa pakai telur dadar Bu. Telur dadar crispy. Gimana tuh Bu? Telur dadar crispy? Jadi masaknya, Crispy? iya. Oh iya. Oke. Telur dadar satu. Telur dadar crispy satu. Kita cobain yuk. Sekarang kita udah disiapin nih makanannya. Kita kasih tahu ya, makanan ikan asinnya nih. Ini ikan pari. Ini ikan pakang. Ini ikan jambrong. Nah, tapi karena ini daerah Depok harus ada ini nih yang sebenarnya nggak ada di makanan Padang nih. Sayur asem. Jadi mereka menyediakan custom karena warga sini orang Depok banyak yang minta ikan asin pakai sayur asem. Jadi mereka bikin sayur asemnya. Nah kita cobain ya. Tapi gue doa dulu sebelum kita cobain makan. Oke, kita cobain yang paling apa ya? Nih, gue mau kasih lihat nih. Jadi semua makanan itu dikasih
cabai merah bisa, cabai hijau bisa. Ada terong, sorry. Terus lihat nih ada terong, pakai tangan aja ya. Ini ada terongnya, terus ada buncisnya. Jadi setiap masakannya itu ada terong dan buncis. Ini yang paling kelihatan kali ya. Ini ada buncis nih. Ada buncisnya, ada terongnya. Oke, lo lihat ya. Tapi sambal boleh sambal merah, boleh sambal hijau boleh. Nah kita cobain yang apa ini gondrong ya, gondrong, jambrong ya. Jambrong sambal merah. Cobain. Padang makanya pakai tangan ya. Kita cobain jambrongnya dulu deh. Wah. Enak. Crispy banget. Tapi rasanya sebenarnya mirip sama ikan pari. Cuman enak banget. Ini ikan asin yang enak. Kita cobain ini ya. Ini apa tadi? Pakang. Pakai sambal merah juga. Pakang sambal merah. Pakai nasi enak. Enak. Asinnya pas, ikan asin. Sekarang kita pakai ikan pari. Nah kalau pari di rumah gue sering pakai, tapi kita pakai sambal hijaunya. Kita cobain ya. 2 kan merah, 1 hijau. Kita cobain sambal hijau. Yang 2 ini jatuhnya crispy. Kalau ini bukan crispy ya, apa ya? Kayak getas gitu men. Jadi kalau lu makan nih, dia nggak crispy banget, tapi bukan yang kayak masuk angin, lu tau kan? Tapi getas, dia nggak usah lu gigit kenceng, dia udah. Susah nih nemuin kayak gini. Biasanya pari crispy banget, tapi ini enggak. Mantap. Kita cobain pakai ikan asin. Wih, rasanya kayak orang Jawa. Udah dikastem. Tadi sih, menurut gua, lu harus cobain, lu harus datang ke sini. Karena ikan asinnya enak-enak. Apalagi lo yang suka banget ikan asin, nah kita pakai telur ya. Telur. Gua sih favorit gua ini. Nah, di dalam ini ternyata ada satu harta tersembunyi yang namanya jengkol. Lo udah lihat jengkol belum? Ini harta tersembunyi. Jadi kata ibunya tadi, lo bisa pakai jengkol bisa nggak? Kalau lo suka jengkol ya lo makan jengkol. Gue sih nggak suka jengkol sebenarnya. Tapi kita cobain aja ya. Enak. Ini baru kawin. Jengkol sama ikan asin. Sama telur. Oke. Ada beberapa ikan asin begitu lo makan, lu nggak bisa kalau nggak pakai nasi. Terlalu asin. Kalau ini asinnya pas. Crispy-nya pas. Nah, dia itu kan digoreng dulu, baru ditambahin bumbu sambal dan yang lain-lainnya. Jadi dia kering banget, crispy banget, tapi begitu lo makan, sambalnya berasa, nggak ada pertarungan, men. Enak. Jadi di sini tuh ada ikan asin yang tawar, ada ikan asin yang memang asin. Nah, kenapa gitu? Namanya ikan asin kan asin lah. Ini makanya spesialis ikan asin. Ada yang asin banget, ada yang asin tawar. Asin tawar gimana ya? Mungkin kadar asinnya itu cuma 5%, yang ini 80%. Jadi dibilangnya otentik ikan asin. Nah, dicampur sambal hijau, ini enak banget. Tapi saran gue tetap pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi, nggak kayak ini. Ini enak nggak pakai nasi. Ini masih lumayan. Ini udah nggak. Crispy-nya ada dari ikan jambrong, penyes-penyesnya dari jengkol sama dari tempe pas banget. Jadi sengau-sengau jengkolnya ada, penawar asinnya ada, pedesnya ada. Jadi tapi nggak gurih. Nah beda sama makanan Chinese nih, di sini nggak gurih.
asin tapi nggak gurih. Nah, lu bingung kan gimana? Makanya lu coba. Ini semua goreng kering ya. Jadi nggak ada yang digoreng semi kering, nggak ada, ini kering crispy banget. Semua makanan di sini enak, jadi very recommended. Tapi kita terusin makan, sama kita nanti akan ngobrol sama yang punyanya. Kenapa sih bikin masakan Padang kok isinya ikan asin semua? Kenapa nggak dendeng aja? Kenapa nggak paru aja kayak biasanya sih? Kenapa nggak rendang aja sih kayak biasanya? Kenapa? Uniknya cukup ekstrim, tapi enak. Ini baru bahaya. Kita makan dulu, soalnya enak nih. Udah kamera semua cut deh. Abis ini kita semua makan, biar enak. Nah, kita udah selesai makan. Kita sekarang sama bapaknya yang punya rumah makan Padang unik ini, ikan asin. Kita coba ngobrol sama bapaknya. Pak, nama bapak siapa nih Pak? Fauzi. Fauzi. Nah, sebenarnya nama rumah makannya apa sih Pak? Soalnya nggak ada tulisannya, cuman masakan Padang ikan asin gitu. Bunda Yati. Bunda Yati. Nah, terus tadi kita dimasakin sama ibu-ibu. Kita pikir Bunda Yati. Tapi Itu adik saya. adiknya. Sebenarnya Bunda Yati itu siapa Pak? Istri saya. Oh, istrinya Yang Pak. punya resep masakan. Oke, jadi yang punya resep makanan ini namanya Bunda Yati. Itu adalah istrinya Pak Fauzi. Iya. Oke, kenapa sih Pak dagangnya ikan asin gitu Pak? Kenapa nggak kayak kebanyakan warung Padang aja gitu, dendeng? Saya kan orang Pekanbaru. 3 Oke. tahun yang lewat saya mau coba usaha buka rumah makan Padang di sini. Jadi Bapak aslinya orang Pekanbaru, Iya. datang ke Depok. Iya. Oke, Tadinya mau buka rumah makan Padang biasa. ya, ya. Biasa. Cuman setelah saya lihat di sini rumah makan Padang udah terlalu banyak. Banyak ya. Ya. Jadi saya berpikir mau membuka yang lain daripada yang lain tapi tidak menghilangkan Padangnya gitu. Emang nasi ikan asin tuh Padang juga Pak? Identik dengan Padang? Itu hanya baru beberapa tahun di belakangan. Oke. Itu di Pekanbaru ada yang buka rumah makan ikan asin tetapi orang Padang. Oh, oke. Tetapi masakannya ini, sambalnya ini mengingatkan ke orang yang sebaya saya. Itu waktu zaman-zaman di kampung di Padang, orang-orang tua kami masaknya seperti ini gitu. Masak. Jadi masakan rumah ini sebetulnya. Sambalnya, ikannya, atau Nah, apanya Pak? Iya, sambalnya, ikannya, cara masaknya. Cara masaknya, Ya. sambalnya, ikannya itu di rumah. Jadi buat teman-teman yang umurannya seumuran Bapak waktu kecil mungkin menikmati hal yang sama. Tadi ada juga nih pelanggannya Pak, dia nih marketing muter-muter kemana-mana. Kalau lewat Depok sini pasti mampir sini dulu, disempet-sempetin tuh tadi dia. Kita sempet ngobrol tadi sebentar. Kalau orang Padang yang sebaya saya makan di sini, dia pasti ngingat orang tuanya dulu masakinnya seperti ini. Ingat gitu. masakan rumah Pak ya, jadi kangen kampung lagi, pulang kampung loh Pak, jadi mudik lagi. Tadinya saya mikir orang Padang banyak sini Ya. untuk mengingatkan ke kampung, taunya sini tepat sekali orang Betawi suka ikan asin juga, Iya, orang betul. Sunda suka ikan Soalnya asin ada juga. jambal Pak, itu Ya. cukup umum ya, maksudnya cukup umum. Kalau yang tadi kan ada apa, jambrong, ada yang Ya. lain-lain itu nggak umum sih Pak. Iya. Nah itu kan menurut saya kecil di pasar juga nih Pak, itu kan agak susah nih beberapa ya. Nah. Itu dapetinnya gimana Pak, bahan bakunya gitu? Oh, kalau bahan baku. Kalau pari, jambal itu kan cukup mudah ya, maksudnya di pasar Iya. manapun boleh dibilang ada. Tapi beberapa tuh kan nggak ada Pak. Tadinya saya bawakan ikannya itu seperti ikan danau singkara, ikan Ya, bilis, ya. ikan dari Riau itu ikan salai yang hitam-hitam salai, yang kepalanya ya, dua betul. gitu. Cuman untuk saat-saat pas ini harga udah nggak cocok dibawa Oke, ke sini. udah ketinggian ya, Udah udah ketinggian. ketinggian. Kayak tadi hari ini sebenarnya kita mau pesen toge, tapi toge nggak ada karena pedagang toge Lagi demo. lagi ngambek. Iya. Ngambek karena toge kemahalan, karena bahan baku togenya mahal. Kesian banget orang Indonesia. Jadi bahan bakunya mahal, kita nggak bisa makan. Bapak nggak bisa jual, mereka nggak mau dagang juga. Kalau orang Padang kan cocoknya makannya pakai urap. Itu makanya urap toge. Urap gitu, toge, iya sama betul. itu. Tadi kita mau cobain nggak ada. Tadi kosong. saya rumah makan Padang tapi ada sayur asam. Itu tuntutan orang sini gitu, Iya. menyesuaikan tempat dagang. Kalau Padangnya itu Padang Sumatera Barat, yang dimaksud dengan Padang itu apa Pak sebenarnya? Kalau Padang itu, kalau kami orang Padang, yang namanya Padang ya kota Padang, ibu kotanya. Ibu Tapi- kota. Iya. Oke. Jadi Sebetulnya orang Sumatera Barat tuh kalau udah di perantauan dibilang orang Padang aja gitu. padahal Kalau saya sendiri orang Payakumbuh. orang Payakumbuh. Iya. Kalau khas Payakumbuhnya di sini nggak ada Pak ya? Iya seperti begini. Ini lah. ya khas Payakumbuh berarti? Iya. Nggak juga ya, Enggak juga. Padang? Sumatera Barat kenal semua ini. Oke, jadi kalau lu orang Sumatera Barat pasti kenal masakan ikan asin ya Pak ya? Nah, Sumatera Barat yang hidupnya memang di kampung ya, tapi kalau udah lahir Udah di kota ya udah nggak ngerti ngerti, ya taunya dia. dendeng aja kali Pak ya? Iya.
Ini udah berapa tahun Pak di Depok nih jualan berapa tahun? Udah habis 3 tahun, udah mau masuk jalan ke Keempat. 4 tahun. Nggak mau buka cabang Pak? Mau sih, cuman ya tergantung dari juga. Siapa tahu mau franchise Pak. Siapa tahu ada yang mau franchise bisa datang ke sini tanya bapaknya mau franchise. Soalnya ini unik banget gitu. Masakan Padang. Kalau tapi saya lihat kayak di asin. map, memang kalau saya buka baru satu-satunya untuk Jabodetabek gitu. Iya, kita makanya ke sini Pak, karena menurut kita ini adalah salah satu makanan yang unik gitu. Jadi makanya kita datang karena ya buat orang Jakarta kan nggak biasa makan ikan asin, pilihannya banyak banget. Kalau ikan asin ini karena orang berpikir mau makan Padang yang pakai santan-santan, Iya, iya. saya menghilangkan yang santannya itu Oke, untuk menghilangkan kebosanan orang. tetap Padang tapi ikan asin Gitu. supaya pikiran orang tuh nggak santan melulu ya. Ya, Jadi orang yang takut santan bisa makan Pak ya. bisa. Tapi yang darah tinggi agak sulit Pak ya. Ada yang tawarnya. Nah itu dia. Jadi di sini tuh buat yang, aduh ikan asin kan asin banget, gue darah tinggi dan segala macam penyakit macam-macam, nggak perlu takut karena ada yang tawar. Iya. Pokoknya di raknya itu, rak pertama itu yang asin ya Pak ya, Iya. rak kedua itu yang tawar. Jadi Biasanya yang tawar-tawar itu ikan kering dari Sumatera, seperti dari Bagan Siapi-api. oke, bagian siapi api Sumatera ya betul, Barat. pusat Nah, itu ikan ya. Ikan keringnya itu tawar, kebanyakan tawar. Oke, Kalau yang asin itu mungkin Dari? ikan asin dari Cirebon, dari Tanjung Priok. oke. Jadi kalau bagian si api-api Sumatera Utara tuh ya, masuknya Riau. mana? Riau ya, Iya. masuknya Riau, dia lebih tawar. Lebih agak Kalau tawar. kalau yang daripada- lebih, nah iya tadi saya ngerasain juga ada yang tawar, ada yang agak asin, ada yang asin banget. Iya. Memang karakter ikannya juga beda kan, Iya. gitu. Jadi teman-teman kalau yang pengen cobain, aduh, gua asin banget nggak kuat. Di sini ada yang Ada yang sedang cukup tawar, ada yang sedang. Dibilang tawar banget nggak bisa karena base-nya tetap ikan asin gitu. Ada yang asin banget. Kayaknya kalau jambal masuk ikan asin banget kali Pak ya. asin banget. Itu Jambal, biasanya kalau yang ikan pari, ikan jambal, ikan Iya. peda itu umumnya orang Sunda sama orang Betawi yang Nah, suka. iya. Soalnya nasinya banyak, ikannya segini Pak. Iya. Irit Pak jadinya. Sambalnya banyak. Udah gitu minum air banyak, kenyang. Jadi irit. Nah itu salah satu teknik pandemi ya, supaya makannya tetap kenyang tapi ikannya nggak banyak, ya makan ikan asin sama sambal yang banyak. Jadi yang ngenyangin air sama nasi, Iya. ikannya cuma segini. Cuman kalau tadi saya ngerasain pari Pak, parinya itu dari mana Pak? Maksudnya gini, saya sering makan ikan pari, biasanya dia crispy banget Pak. Kalau tadi dia memang crispy, tapi kayak agak lebih gampang hancur gitu. Gimana tuh? Saya Iya. deskripsinya susah tuh Pak. Enggak, itu memang udah ikannya dari pasar seperti Dari itu. pasarnya seperti itu, Iya. Bapak memang Dia tinggal- ada yang crispy, ada Iya. yang seperti yang kalau yang crispy itu udah kayak kerupuk dia. Iya, kayak kerupuk. Tadi enggak gitu. Dia ada dua macam. Memang ada dua macam? Iya, cuman Oke. saya milihnya ikannya yang seperti gini. Oke, nah itu unik tuh. Jadi kayak apa ibaratnya kerupuk ya? Ada gurihnya. Ada gurih. Jadi kayak satu kerupuk kulit, satu kerupuk putih lah gitu ya, Ya. gitu. Sama-sama crispy tapi beda taste crispy-nya. Lu harus cobain tuh. Nah, terus kalau orang-orang di sini kalau makan suruhnya yang mana nih Pak kalau pertama kali coba makan Pak? Yang mana yang pemula misalnya nggak pernah makan ikan asin mau cobain nih gitu? Oh, biasanya dia nanya mana Ah, yang Mana yang nggak ini. asin, mana yang asin. Tapi kalau untuk pertama saya jualan di sini orang cuma nanya aja gitu. Ini jualan ikan asin mentah atau gimana gitu. Enggak ya, kalau mentah nggak dijual Pak? Enggak. Jadi semua harus makan di sini atau take away ya? Iya. Nggak ada yang goreng di rumah ya? Enggak. Ngangetin di rumah Pak ya? Enggak. Ya, ya, oke. Terus kenapa namanya tetap Bu Yati kan yang dagang Bapak tadi saya lihat. Ibunya nggak ada. Karena masakannya ya resepnya istri saya. Oh. Saya dimasakin seperti ini di rumah. Kalau Bapak tinggal pedagang ya? Iya. Saya tinggal yang usahanya jago cari aja. duitnya Pak ya? Yang usahakannya. Oh yang usahakan. Jadi Bapak ini cukup humble ya. Padahal Bapak yang ngerti bisnisnya, Ibu yang ngerti masakannya. Nah ini dia balik lagi kolaborasi antara sepasang sejoli Pak ya. Jadi nggak bisa kerja sendirian tuh laki-laki, harus ada dukungan istri. Nah, buat teman-teman yang datang ke sini Pak, pesannya ini di Depok bagian mana, sebelah mana, bagaimana nyampe ke restoran ini Pak, terakhir Pak. Soalnya kan kita tadi ngeliat maps doang nih, mungkin ada orang sini sebenarnya sering lewat tapi nggak mudeng. Patokannya apa Pak kalau mau ke sini? Karena saya nggak orang sini, saya juga nggak paham daerah sini. Wah, Cuman ini- karena di sini ini- saya kenal daerah ini karena saya punya saudara juga. Di sini. Iya. Tapi orang biasanya gini Pak, patokannya apa? Ini namanya bilangnya tempatnya Saya apa? di sini Bilangnya apa orang sini? Ruko Sawangan Permai. Oke, Ruko Sawangan Permai. Jadi ini lebih unik lagi nih, bapaknya nggak ngerti area tapi ngerti cara menaklukkan areanya. Nah ini keren. Ini namanya Ruko Sawangan Permai.
Ada masjid di seberangnya. Nah, kalau lu udah kelewatan masjid di Depan kanan, Masjid Ar-Rahim. ya depan Masjid Ar-Rahim. Kalau masjid di sebelah kanan, bapaknya sebelah kiri. Kalau masjidnya di sebelah kiri, berarti udah kelewatan. Tinggal mundur sedikit, dia ada di sebelah kanan. Jangan lupa teman-teman, kalau ke Depok, mampir ke rumah makan khas ikan asin Bunda Yati. Bener kan? Bener tuh kata bapaknya. Padahal kayaknya gue ngerasa ada yang salah. Oke, sampai ketemu. Padangnya hilang. Sampai ketemu Pak. Coba gini Pak, bisa nggak Pak? Sampai ketemu semua ke. Nah, gini Pak tangannya Pak. Nggak bisa bapaknya, sama seperti yang lain. Bye bye, sampai ketemu lagi.